Guys, gawat, kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang kepada bangsa Indonesia terancam batal. Hal tersebut dikarenakan semakin terpojoknya Jepang melawan sekutu. Lalu bagaimana ya dengan perjuangan yang sudah dilakukan bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara melalui BPUPKI? Apakah hal tersebut akan berakhir sia-sia? Atau justru mendapatkan dasar negara untuk Indonesia? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat PowerPoint yang mana link downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Raise your hand and let's start doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zi'ni ilma warzu'ni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi pembelajaran kita kali ini memiliki 4 tujuan pembelajaran. Kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama, menganalisis latar belakang pembentukan PPKI, yang kedua menjelaskan keanggotaan PPKI, yang ketiga menganalisis proses sidang pertama PPKI dalam menetapkan dasar negara, dan yang keempat mengidentifikasi hasil sidang pertama PPKI. Untuk materi lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Latar belakang pembentukan PPKI. Posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin terdesak. Kekalahan tersebut semakin nyata setelah sekutu berhasil menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Menghindari kerusuhan atau pemberontakan karena melihat Jepang yang semakin mengalami kerugian pasca pengeboman, akhirnya bangsa Indonesia dibuai lagi oleh Jepang dengan harapan akan segera memerdekakan bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membubarkan BPUPKI pada 7 Agustus 1945 dengan alasan BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya dan membentuk badan lain yaitu PPKI atau kepanjangannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang diberi nama Dokuritsu Jumbi Inkai. Kemudian 8 Agustus 1945, 3 orang perwakilan pergerakan kemerdekaan yang terdiri atas Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta berangkat ke Dalat, Vietnam dari Jakarta untuk menemui Marsekal Terauchi, pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilaksanakan segera setelah persiapannya selesai. Untuk itu, Terauchi pada 9 Agustus 1945 menyetujui pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana PPKI sudah boleh mulai bekerja pada 9 Agustus 1945
dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan 21 orang anggota. Di hari yang sama, saat Terauchi meresmikan PPKI, yaitu tanggal 9 Agustus 1945, ternyata sekutu kembali menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945 atau tanggal 15 Agustus di Jepang, lantaran adanya perbedaan zona waktu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa Jepang yang menyerah pada sekutu menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut diketahui oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pada 14 Agustus 1945, setibanya dari Vietnam, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka atas kehendak sendiri, bukan pemberian Jepang. Peristiwa tadi, jika digambarkan dalam sebuah bagan, akan seperti pada bagan berikut ini. Silakan kalian cermati baik-baik bagan berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi keanggotaan PPKI. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI dengan 21 orang anggota termasuk ketua dan wakil ketua, di mana semua anggota terdiri dari orang Indonesia. Tetapi atas inisiatif sendiri, Soekarno menambahkan 6 orang anggota dari Indonesia. Hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan Jepang, sehingga total keanggotaan PPKI setelah ditambah 6 orang Indonesia adalah 27 orang anggota yang mencerminkan wakil rakyat Indonesia. Baik anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sebaran keanggotaan PPKI melalui peta berikut ini. Dari Pulau Sumatera terdiri dari 3 orang. Dari Pulau Kalimantan terdiri dari 1 orang. Dari Sulawesi terdiri dari 2 orang. Kepulauan Maluku terdiri dari 1 orang. Dari Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 1 orang. Dan dari Pulau Jawa terdiri 18 orang. Selanjutnya, ditambah dari etnis lain, yaitu dari etnis Tionghoa 1 orang. Sehingga total anggota adalah 27 orang anggota. Selanjutnya, yaitu mengenai proses persidangan pertama PPKI. Kekalahan Jepang atas sekutu diketahui oleh golongan muda, tepatnya melalui Sultan Syahrir. Golongan muda menyampaikan keinginannya kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang, sehingga tidak perlu pelaksanaannya melalui PPKI. Namun, keinginan mereka ditolak oleh golongan tua yang menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI dengan menunggu hasil sidang PPKI. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Akhirnya, disepakati pelaksanaan proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945. Berikut ilustrasi peristiwa di atas. Subuh setelah sahur, Soekarno dijemput oleh golongan pemuda dan menuju Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan Soekarno
dan Hatta dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah rumah kecil milik petani Tionghoa. Ahmad Subarjo menjemput Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945 dan bernegosiasi dengan kaum muda yang menginginkan proklamasi dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 dan kaum tua yang menunggu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Akhirnya kesepakatan tercapai dengan mengambil jalan tengah, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Tidak lama setelah dari Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, dan Subarjo menuju rumah Laksamana Maida, perwira Angkatan Laut Jepang yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia. Mereka sepakat untuk membahas proklamasi di kediaman Maida. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian bermusyawarah untuk merumuskan teks proklamasi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi berhasil dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau di kediaman Soekarno. Berikut adalah isi proklamasi tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berhasil mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, sebagai sebuah negara, saat itu Indonesia belum memiliki pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu berupa dasar negara dan juga hukum dasar atau undang-undang dasar. Untuk keperluan itu, akhirnya PPKI mengadakan sidang pertama sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Rancangan hasil kerja BPUPKI dijadikan sebagai landasan penetapan dasar negara dan undang-undang dasar. Sebelum sidang pertama PPKI dilakukan, Dr. Andes Muhammad Hatta mengadakan pertemuan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Dalam pertemuan tersebut, Hatta menyampaikan usul warga Indonesia Timur terkait isi sila pertama Piagam Jakarta. Akhirnya, demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia, 7 kata di belakang kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana rumusan ini dianggap lebih umum dan dapat diterima oleh semua golongan. Sidang pertama PPKI berlangsung dengan lancar. Pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan berhasil dibahas dan disepakati dalam tempo kurang dari 2 jam. Hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 antara lain: pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, artinya Indonesia resmi memiliki dasar negara, di mana dasar negara tersebut termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Itu tadi materi pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa share video kali ini. Semoga video kali ini bisa juga menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dari rumah. Bye. Soal untuk kamu, sebutkan 3 hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar YouTube sesuai kelas sertakan nama.